Halo sobat onlineku, apa kabar nih kalian di rumah? Pasti boring kan? Yuk, buka YouTube kesayangan kita semua, terus cari nama aku, Radiatul Adawiyah. Y-nya double ya. Ini dia, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Yuk buruan! Halo semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya bakal nge-review dan menceritakan sedikit mengenai sebuah buku yang mana menurut saya buku ini sangat amazing sekali dimana dalam sebuah buku menceritakan adat istiadat pernikahan yang ada di Kalimantan Barat. Dan buku ini ditulis oleh dosen saya sendiri, dosen yang spektakuler yang menjadi motivasi saya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ini buku ini ditulis oleh Mem Bella. Kami biasa manggilnya Mem Bella. Jadi Mem Bella ini dosen bahasa Inggris di Universitas Tanjung Pura dan di fakultas saya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Judul bukunya adalah Marriage Cultural Dynamic of Tionghoa, Tamambalos Dayak, and Melayu Sambas in Kalimantan Barat. Di dalam buku ini kan banyak nih, ada Cina, ada Dayak, sama Melayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal menceritakan tentang adat istiadat pernikahan di suku Dayak, yaitu Tamambalo. Nah, sebelum kita ke inti dari video ini, sebagai pembukaan saya bakal kasih sedikit informasi bahwa buku ini full bahasa Inggris karena ya kalian tahu kan yang nulisnya adalah dosen bahasa Inggris. Jadi bagi kalian yang pengen baca mungkin bisa pakai translate sedikit-sedikit kata yang kalian nggak bisa, ataupun didampingi sama orang yang memang ahli bahasa Inggris. Atau kalian pengen baca bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa, baca aja, bakal ngerti kok pada akhirnya. Kayak saya juga sebenarnya nggak terlalu ahli dalam bahasa Inggris, tapi sedikit-sedikit ya kita belajar ya teman-teman. Nah, kita ke inti pembahasannya. Jadi berkenaan dengan buku yang saya baca ini mengenai adat istiadat pernikahan, khususnya di suku Dayak. Di suku Dayak sendiri pernikahan ini dianggap sangat penting ya Kak, dan sakral gitu. Jadi nanti pada akhirnya di pernikahan ini bakal ada sebuah puncak upacara, puncak pernikahannya yaitu upacara adat sijaratan. Nah, di sini merupakan puncak dari sebuah pernikahan adat di Dayak Tamambalo. Sijaratan itu sendiri artinya mengikat dua orang dalam ikatan pernikahan yang sah dan diakui oleh masyarakat setempat. Jadi sangat sakral sekali dan harus dilaksanakan upacara adat sijaratan ini. Jadi di upacara ini ada beberapa syarat atau tata cara dalam melaksanakan adat istiadat pernikahan di suku Dayak Tamambalo. Yang pertama adalah keterlibatan aktif dari masing-masing keluarga, itu sebagai sebuah penghormatan dari pernikahan yang dijalankan. Kemudian pernikahan adat ini memerlukan pengukuhan atau adat pernikahan sijaratan ini, dimana yang sudah saya jelaskan di sebelumnya bahwa sijaratan ini memiliki arti yaitu mengikat dua orang yang ingin menikah dan diikat secara sah dan diakui oleh masyarakat. Dan diharapkan dari pernikahan ini adalah pernikahan yang berumur panjang, tidak ada permasalahan atau terjadinya perceraian, tidak ada kematian pada anak. Setelah itu memiliki taraf hidup yang baik atau moral yang baik. Setelah itu dia juga bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat atau adat istiadat di sana. Dan upacara sijaratan yang saya jelaskan tadi ini tidak boleh dilakukan setelah matahari tinggi melewati jam 12. Jadi sijaratan ini harus dilakukan saat terbitnya matahari sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, kalau misalnya upacara atau pernikahannya belum selesai, dilanjutkan ke esokan harinya. Kenapa nggak boleh di siang hari, Kak? Jadi mereka di sana meyakini bahwa jika pernikahan ini tetap dilangsungkan
di siang hari atau saat matahari sedang tinggi-tingginya, itu akan menimbulkan kezaliman di pernikahan yang akan mereka lalui. Nah, ada sedikit hal unik nih di adat pernikahan suku Dayak Tamambalo. Jadi ada dua adat pernikahan nih. Yang pertama adalah pernikahan Katolik melalui berkat dalam gereja. Yang kedua adalah pernikahan adat, di mana setelah dari gereja itu kemudian melakukan upacara sijaratan, dan upacara ini dilakukan di rumah mempelai wanita dengan mempertimbangkan syarat-syarat dan ketentuan martabat dari keluarga tersebut. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa ada alat-alat yang diperlukan saat menjalankan ritual pernikahan ini. Ada 22 alat yang mesti kita persiapkan, di antaranya salah satunya itu kayak kita harus mempersiapkan gong, terus piring bulat, ada batu asahan, dan 22 alat lainnya. Dekorasi dalam pernikahan ini juga sudah diatur sebagaimana biasanya adat di Dayak Tamambalo ini diberlakukan. Jadi tidak sembarangan ingin menjalankan pernikahan, tetapi memang sudah ada prosedur di dalamnya. Jadi pernikahan ini dimulai dari dibukanya oleh pembicara sijaratan. Kemudian nanti si juru bicara bakal ngelis apa aja aksesoris dan alat-alatnya apakah sudah siap. Baru jika memang sudah lengkap, baru bisa dilaksanakan adat pernikahan ini. Jadi dalam upacara sijaratan ini ada 7 langkah yang harus dijalankan oleh sang pengantin. Yang pertama seperti meletakkan ujung jari-jari kaki di atas batu. Yang dimaksud bahwa kehidupan keluarga mereka dijalin atas dasar cinta. Yang kedua yaitu mengoleskan minyak di pangkal leher depan. Jadi itu seperti minyak murni, dan diharapkan pernikahan mereka akan awet, panjang, dan mulus tanpa hambatan. Yang ketiga adalah menaruh sedikit nasi di atas. Jadi tuh seperti ini. Nah, jadi diibaratkan agar kehidupan perkawinan mereka atau pernikahan mereka berjalan dengan lancar, serta tidak memiliki kekurangan atau keadaan keluarga mereka terus memadai. Yang keempat yaitu mengikat manik-manik di pergelangan tangan, mulai dari tangan kanan ke tangan kiri. Diikat dengan tali tanang, yaitu yang diharapkan bahwa keluarga mereka akan tetap terikat, saling merangkul dan saling bersama. Serta manik-manik diharapkan bahwa hati mereka tidak akan mudah hancur. Jadi selalu bersama dan selalu satu hati dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Yang kelima adalah menggigit mandau, di mana baik pengantin pria ataupun wanita sama-sama menggigit mandau. Ini disimbolkan agar kata-kata yang tajam dari lidah mereka itu keluar adalah kata-kata kebenaran dan kata-kata yang menyenangkan hati, serta kata-kata sopan kepada semua orang. Yang keenam adalah memberikan makan, jadi mereka saling suap-suap gitu. Yang ketujuh adalah menyajikan minuman, di mana nanti pengantin laki-lakinya menyajikan minuman yaitu dalam bentuk tuak, dan nanti perempuannya melayani laki-laki. Dan dilanjutkan dengan prosesi pernikahan, yaitu menasehati dengan bahasa lisan yang disebut bara nangis, berupa ungkapan atau perumpamaan. Nah, nanti para sesepuh bakal nyampein saran dari mereka masing-masing, itu berupa tadi bahasa kiasan dari lagu, sastra, bukan bahasa kita sehari-hari yang kita gunakan. Setelah semua prosesi sudah selesai, bakal lanjut ke upacara penutupan, di mana dilakukan dengan tarian dengan meminum segelas tuak dan memakan ketan. Ini memang sudah tradisi nenek moyang dari suku Dayak Tamambalo ini. Setelah itu dilakukannya doa bersama, karena sudah membuat acara yang mereka jalankan itu berjalan dengan lancar sampai ke acara yang terakhir. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bagi kepada kalian semua. Tapi untuk mendalami lagi, meresapi lagi, teman-teman bisa baca buku ini. Semoga cepat dirilis dan dikeluarkan oleh Mem Bella. Jadi teman-teman, saya sangat merekomendasikan buku ini karena sudah saya bilang dari awal, buku ini sangat bagus. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan tentang adat istiadat pernikahan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di suku Cina, suku Dayak, dan suku Melayu. Kemudian, teman-teman juga bisa belajar bahasa Inggris dari buku ini.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari membaca kita bisa mengetahui kosakata yang tidak kita kuasai dan kita bisa menambah kosakata yang baru. Karena mau tidak mau ini harus kita translatekan atau harus kita pahami dengan bahasa Indonesia. Lalu, buku ini juga bisa menarik perhatian dari negara luar karena ini menyangkut masalah adat istiadat. Jadi orang luar tidak hanya mengetahui Indonesia dari segi wisatanya, alamnya yang indah, memang benar adanya Indonesia seperti itu. Tetapi orang luar juga bisa mengetahui adat istiadat yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat dengan hadirnya buku ini. Jadi buku ini sangat recommended banget buat kalian-kalian yang pengen tahu mendalam masalah adat istiadat pernikahan yang ada di Kalimantan Barat. Sebelum mengakhiri video ini, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton sampai akhir. Dan saya mohon maaf jika ada penyebutan dari bahasa Dayak itu sendiri yang mungkin salah. Teman-teman bisa komen di bawah kalau ada kesalahan kata yang saya ucapkan tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk aku, kamu, dan kita semua. Jangan lupa tinggalin jejak kalian, komen atau like video ini. Terima kasih sekali lagi sudah menonton sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di video-video selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Love you.